Meski akunnya ini udah ditangguhkan, nggak akan ada yang dapat menghalanginya untuk melakukan penembakan kepada Lisa Blackpink. Di sini kita mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar orang yang sama, orang yang masih berusaha untuk meneror Lisa dan mengancam keselamatan dari Lisa Blackpink sendiri? Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih yang masih puasa? Apakah masih tetap semangat untuk puasa sampai berbuka puasa? Harus tetap semangat ya, oke? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang hot topic yang lagi ramai banget diperbincangkan, yaitu tentang kabar dari Lisa Blackpink yang katanya dia itu menjadi target ancaman dari para anti-fans. Sebelum kita lebih dalam membahas topik ini, pastikan dulu buat yang belum subscribe, yuk buruan subscribe, like and comment, serta jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusulkim, follow juga fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Yuk buruan di follow. Oke, tanpa basa-basi lagi dan kalian juga nggak suka basa-basi, yuk langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Jadi nama dari Lisa Blackpink itu kembali menjadi trending di platform media sosial Cina yaitu Weibo. Kali ini bukan karena video dance-nya ataupun meme-nya lagi, ini beda guys. Jadi Lisa itu mendapatkan ancaman dari anti-fans. Ancaman dari haters kali ini itu nggak main-main, dan ini itu mengancam jiwa dan keselamatan dari Lisa Blackpink sendiri. Jadi si haters ini itu mengancam akan membunuh Lisa Blackpink. Jadi anti-fans ini itu menggunakan sosial media untuk mengutarakan atau mengancam Lisa. Yang sosial media yang digunakan itu banyak, tapi yang akan aku ambil sampel adalah Twitter dan juga Instagram. Untuk pertama coba kita lihat postingannya yang berada di Twitter. Di sini ada sebuah akun Twitter yang bernama Maybe550. Di postingan tersebut, ia menuliskan bahwa di saat Blackpink melakukan pertunjukan comeback-nya, ia akan menembak Lisa. Ia menambahkan bahwa agar para Blank itu mengucapkan selamat tinggal atau bye-bye kepada Lisa, karena itu adalah hari terakhir kita melihat Lisa Blackpink. Guys, ancaman ini itu benar-benar ngeri banget, dan buat kita sebagai para Blink pasti sangat khawatir banget dengan keadaan Lisa. Tapi setahuku ya, kalau kita misalnya pengen nonton pertunjukan atau pergi ke konser, itu kan ada pemeriksaan dulu nih. Ya masa sih orang punya senjata tajam seperti pistol ataupun pisau itu dapat lolos dari penjagaan? Ya aku rasa dia kayaknya nggak bisa masuk deh ke dalam pertunjukan kalau dia bawa-bawa alat-alat terlarang seperti itu. Kecuali dia udah punya kerjasama dengan orang-orang dalam yang berada di pertunjukan atau konser tersebut. Ini juga cukup bahaya banget sih. Next kita ke postingan berikutnya yang berada di Instagram. Ada sebuah user yang bernama Ayu and Lisa Beach. Dari nama akunnya ini aja kita udah dapat tahu bahwa selain dia nge-hate Lisa, dia juga membenci Ayu. Ada apa sih dengan orang ini? Apakah dia punya semacam penyakit atau kelainan mental? Kok bisa gitu ada orang yang bisa nge-hate Ayu dan Lisa, padahal mereka itu terkenal sangat ramah banget, jauh banget dari berita miring. Kok bisa dia punya haters yang se-psycho seperti orang ini? Oke, stop. Kita mikirin orang yang gak jelas tentang itu. Sekarang kita lihat bagaimana postingannya yang berada di Instagram. Jadi di sini dia ngebuat sebuah story yang bertuliskan, "Lol, I will kill Lisa. I have my gun already." Jadi katanya dia udah punya pistol untuk melakukan rencananya. Dan di sini setelah aku ngepoin Instagramnya, aku ngeliat postingannya itu, dia di sini menghilangkan foto dari Lisa atau membuat wajah dari Lisa itu dihitamkan. Jadi hanya tersisa 3 member dari Blackpink. Selain itu dia buat postingan di mana ada gambar kubur yang ditaruh gambar dari Lisa. Gila sih, orangnya psycho banget. I'll tell you guys, ini bukan pertama kalinya Lisa Blackpink itu mendapatkan ancaman dari para anti-fans. Pada Juli 2018, Lisa juga dikabarkan menjadi target pembunuhan oleh seorang haters. Salah satu akun di Instagram, akunnya seperti ini, aku nggak mau baca, namanya juga sangat-sangat buruk banget. Kalian dapat lihat di bio-nya, dia buat semacam peringatan untuk menembak Lisa. Kalau kita perhatikan, kasus ini sama persis dengan kasus yang di tahun 2020. Motifnya dan cara yang mereka gunakan itu hampir-hampir sama. Yang pertama adalah sama-sama menggunakan pistol, lalu dia punya rencana untuk menembak Lisa di sebuah pertunjukan.
atau di saat mereka comeback. Bukankah ini sesuatu hal yang hampir mirip banget? Jadi sepertinya nih akun ini udah dilaporkan sehingga akun ini udah dihapuskan dari Instagram. Tapi ya namanya juga seorang psycho ya. Dia kembali lagi membuat sebuah account. Namanya kayak gini, kalian dapat lihat akunnya. Melalui akun ini dia itu mengatakan bahwa rencana mereka itu nggak akan pernah tergelincir sama sekali hanya karena akun mereka dihapuskan. Ia kembali membuat story dan mengatakan bahwa semuanya adalah rencana yang emang ia susun. Dan rencana ini ia itu terus ikuti sehingga semuanya nanti akan berakhir dengan baik. Ia menambahkan bahwa mereka itu menjadi sangat-sangat bodoh. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang pertama adalah para member Blackpink, yang kedua adalah YG Entertainment, dan yang ketiga adalah kita sebagai Blink. Dia menganggap kita semua adalah orang yang bodoh. Lalu ia menambahkan kembali nih bahwa meski akunnya ini udah ditangguhkan, nggak akan ada yang dapat menghalanginya untuk melakukan penembakan kepada Lisa Blackpink di saat dia melakukan pertunjukan di stadium. Lalu di akhir dia juga menambahkan nih, apakah kamu benar-benar berusaha melindungi gadismu? Di sana dia mengetek from YG Entertainment. Wow, kayaknya orang ini udah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia udah benar-benar psycho. Kita nggak tahu sampai kapan dia terus melangkah. Kita nggak tahu sampai di mana rencananya ini terus berjalan. Kita harus menemukan orang ini segera. Buat kalian para penggemar Blackpink yang ngakunya nih anak komputer, yuk sekarang kita lacak dia sama-sama. Kita bantu Lisa untuk terbebas dari si psycho ini. Tapi kalian merasakan ada sesuatu hal yang aneh nggak? Dari hal yang aku bacakan tadi dan dari hal yang kita lihat di postingannya, itu hampir sama banget kan dengan orang yang mengancam Lisa di tahun 2020 ini. Di sini kita mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar orang yang sama, orang yang masih berusaha untuk meneror Lisa dan mengancam keselamatan dari Lisa Blackpink sendiri? Ternyata setelah diteliti lagi, akun tersebut itu benar-benar membenci Lisa Blackpink. Buktinya apa? Ya banyak banget postingannya yang seakan-akan menghapus dan mengcrop foto Lisa di saat berfoto bersama. Lalu ada hal yang sangat membuat kita sebagai para Blink itu ke-trigger banget dan marah banget dengan apa yang ia lakukan. Masa foto Lisa itu dibuat sangat menyeramkan. Pokoknya foto ini sangat nggak bagus banget dilihat, serius. Dengan adanya kasus ini, gimana sih respon dari netizen plus 62? Oke, di sini aku mau ngambil beberapa sampel. Coba kita lihat. Ini dari akun Bal. Tolong dong, pertama korban bully, sekarang ancaman bakal dibunuh. YG Entertainment, tolong buka mata lebar-lebar, lakukan sesuatu. Kita nggak tahu kedepannya bakal gimana sama Lisa. Our Magni, I hope you stay happy and healthy always. Iya, kayaknya benar-benar khawatir banget dengan keadaan Lisa deh. Next. Haters semakin kecacingan, irinya ndak bisa terbendung lagi, meledak jadinya. Oke, aku rasa yang dikatakan oleh Jisoo Kim ini benar juga. Karena seperti yang kita tahu bahwa Lisa sekarang itu semakin mendunia banget dan dikenal oleh banyak orang. Jadi ya, dengan hal ini pasti banyak banget dari haters yang kepanasan dan mau mengganggu dan mengancam Lisa seperti itu. Next, ini udah kedua kalinya. Semoga YG bawa kasus ini ke jalur hukum. Bener, ini udah kedua kalinya dan YG Entertainment harus menegaskan dan memberikan hukuman yang tegas kepada si psycho ini. Next, semakin kau populer Magni, semakin banyak juga hatersmu. And semakin banyak pula yang mengidolakanmu. N lagi ya. And lihatlah orang-orang yang begitu besar merespon ini. Mereka sungguh menyayangimu dan peduli. Lisa is hater is flop, stay safe untuk Lisa. Ya, kita berharap Lisa juga tetap aman. Next, kemarin V yang diancam kayak gini, sekarang Lisa juga. Entah apa yang dipikiran sama mereka itu. Semoga mereka selalu baik-baik aja dan gak ada kejadian buruk. Amin. Kita juga berdoa semoga ya ancaman ini cuman omongan belaka dan gak akan pernah terjadi. Amin. Next. Tenang, Lilis berada di garis depan. Semua yang haters lakukan selalu kalah sama Lilis. Oke guys, itu adalah sampel dari bagaimana respon netizen plus 62. Banyak dari mereka yang ingin nih YG Entertainment itu lebih memberikan keamanan yang ketat lagi kepada para artisnya, terutama Lisa Blackpink yang sekarang mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Ya, kita sampai sekarang masih menunggu bagaimana tanggapan dari YG Entertainment, karena sampai sekarang dia itu belum kayak memberikan komentar, statement atau apapun itu.
Padahal kita sangat mengharapkan hal ini banget dan kita juga berharap bahwa hal ini dapat segera dibawa ke jalur hukum. Tapi aku punya cara bagaimana supaya YG Entertainment ini itu mendengarkan apa yang kita harapkan, terutama mengenai masalah hate comment dan juga ancaman seperti ini. Jadi kalian nih para Blink, yuk sekarang rame-rame kalian kumpulkan bukti berupa screenshot tentang hate comment ataupun ancaman yang diberikan kepada Lisa Blackpink dan member-member Blackpink lainnya. Setelah bukti-bukti ini kalian kumpulkan dan jadiin satu, kalian dapat kirimkan bukti tersebut ke email dari YG Entertainment, yaitu with ygfan@ygmail.net. Ingat, with ygfan@ygmail.net. Yuk bersama-sama kita lindungi dan support Lisa supaya gak mendengarkan omongan dari si psycho ini. Dan mari kita berantas si psycho ini. Dan buat kalian yang fansnya Lisa dan bisalah ngehack orang atau apapun itu, hack akunnya dan coba deh kita cari tahu mengenai informasi pribadi dari si psycho ini. Mungkin dengan cara itu kita dapat memberhentikannya dan memberikan hukuman yang tegas kepadanya. I'm Yusuf K. pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @yusufkim. See you next time. Goodbye.